Mohon maaf, biasanya kan disediakan dulu. Misalkan ya ini, nanti tetap nanti kan tadi sudah saya ajari cara mesin kan. Tapi paling tidak kalau rata-rata kan sesuai sama seperti ketika belum dimandikan kan, posisi seperti ini. Terus apa dulu yang harus dilakukan? Ya, sama seperti ketika kita bertidur. Bisa kita mau wudu, kita mau mandi wajib, itu ketika ada kotoran kan dibersihkan kotorannya dulu, suci dulu, baru nanti diniatin untuk mandi. Nah, apa yang ini? Misalkan ini contohin yang kurang bagus, maksudnya yang kecelakaan misalkan. Jangan langsung buyur air gitu aja, jangan. Bersih-bersih kalau masih ada darahnya dulu, bersih-bersihin. Udah, misalkan darahnya dulu udah, terus kotorannya ada nggak? Bersihin. Meskipun nanti terakhir itu biasanya disebut kalau orang Betawi itu merdonin atau tadi mulesin tadi, itu juga tetap di akhir. Tapi sebelum dimandikan itu kotorannya harus, najisnya harus dibersihin dulu. Karena kalau badan dalam kondisi masih najis kan nggak bisa diniatin ini. Sama kalau kita misalkan mau wudu, misalkan kan kaki kita ada kotoran ayam atau apa kan kita harus cuci dulu. Nah, seperti itu. Karena makanya waktu pelatihan itu saya juga kaget, baru tahu tuh. Tapi di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya yang HIV/AIDS itu ternyata nggak ditutupi. Videonya juga ada saya. Cuman ketika mau masuk pelatihan pakai slide itu ya saya nggak tahu saya ini. Mau laki-laki mau perempuan yang dicontohkan itu karena dia itu punya HIV/AIDS. Kalau orang kita kan ditutup pakai kain. Ada. Ya di rumah sakit itu kan memang ada tempat khusus. Airnya nggak kemana-mana, langsung balik ke dalam kan. Itu telanjang mulutnya yang perempuan yang kelihatan auratnya sampai bulu-bulunya kelihatan, semua laki-laki juga sama. Udah yang gitu, maaf ini bukan contoh yang jelek, cuma memang itu yang masih dari Dr. Edi itu katanya itu di rumah sakit Dr. Utomo. Udah yang gitu, selangnya bukan selang yang kecil, katakanlah yang tadi ada luka misalkan atau ada kotorannya, bersih dulu. Meskipun katakanlah nggak bersih secara keseluruhan, tapi kita usahakan untuk bersih dulu. Karena itu tadi, kalau kecelakaan kata saya darahnya ini berapa liter sih? Karena nggak habis-habis itu. Nah, kecelakaan yang parah khususnya kepala atau dalam badan ini, yang keluar itu 3 biasanya, mulut, hidung, dan telinga. Karena ini kan nyambung sebenarnya. Nah, itu. Makanya kalau disumbat dengan kapas tadi ya, kalau kita yakin tidak akan mengeluarkan kotoran atau najis dari dalam tubuh, ya nggak apa-apa. Tapi ya ini perlu saya sampaikan juga. Orang meninggal dunia perutnya gendut itu ada 2 kemungkinan. Nah, ada bisa memprediksi juga itu. Ya. Kalau ditekannya ini keras banget, itu biasanya gendutnya ya gendut permanen. Atau kalaupun seandainya penyakit kan ada waktu itu juga yang gendut ya. Maaf saya juga termasuk gendut juga Bapak ya. Nggak usah ini apa-apa. Kalau gendut permanen ya jangan dipaksa untuk pencet-pencet sampai kempes ya. Terus ada gendut yang tidak permanen, bisa jadi karena gas, karena punya penyakit lambung. Ya. Kalau gas itu dipencetnya itu membal. Kalau perut kayak saya begini kan keras ya. Ini membal jadi kayak angin. Nah, biar nanti nggak kaget. Kadang-kadang kalau penyakit dalamnya itu lambung, ketika diinfeksi itu pagi-pagi sebelum dimandikan juga penutup biasanya kan kain putih. Itu ada kayak cairan-cairan yang keluar. Itu kan gas. Gas itu ada 2, bisa keluar dari dubur, bisa keluar dari mulut dan bubus. Bisa kempes itu. Kalau yang bukan perut permanen ya. Ya. Jadi nanti ketika kita renggangin kan karena klep dubur tadi udah terbuka, jangan kenceng-kenceng, nanti amasnya ngikut juga, kenceng-kenceng ya. Diulesin aja pelan-pelan gitu, nanti suara di bawah ada bes, yang di sini juga bus. Tapi baunya wangi pastinya, ya, bau iya pasti wangi, nggak mungkin udah dilepih. Makanya kelihatannya nggak ada bau wangi apa-apa ketika mau diangkat kan kadang-kadang dia ngomong sendiri bukan orang lain, keluarganya. Bau gitu. Biasanya kadang ada juga itu karena nggak tahu. Nah, ya nggak apa-apa. Nah setelah katakanlah ini bersih dari najisnya, barulah kita niatin bahwa itu
itu ghuslah li raf'il hadasil akbari hadal mayyit. Ya. Karena kan bukan kita yang niat untuk ini kan, kita ini mayat. Fadlillahi ta'ala. Karena tadi pertimbangannya di awal saya jelasin, kita nggak tahu dia ini meninggal ini dalam keadaan junub atau tidak. Kita husnuzon aja, ketika kita niatkan begitu kan berarti udah semua. Ya, dalam hadis itu awali dari tempat-tempat wudunya. Ya, biasanya kalau saya minta izin dulu, Pak, Bu, saya mau izin ya, saya mandiin. Kadang-kadang kalau ada Betawi, kalau yang tahu kan orang Betawi juga sekarang kan banyak pendatang. Nah, kalau orang Betawi asli biasanya ini ya enak sih enak, cuma kadang-kadang saya kan nggak ingin ngerepotin juga. Kita lagi memandiin gitu, tahu-tahu bisa dikasih selempangan kain baru, kain yang memang misalkan katanya ada, terus sambil ngomong, Pak Ustadz tolong memandikan bapak saya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat Pak Ustadz saya. Kan kita ada kain baru juga, tapi kan mau mandiin udah gerak-gerak, kalau pakai kain kan tambah gerak lagi. Ya hal yang boleh-boleh saja. Biasanya udah muka, tangan kanan, tangan kiri, terus bagian dari kepala ya, terus telinga kiri kanan kan sunah kalau telinga ya, baru kaki, habis itu baru secara keseluruhan. Nah berapa kali itu kalau Rasulullah kan bisa 3 kali salasan atau khamsan boleh ya. Cara ngitungnya ini mandiin sekali gimana? Karena tadi kan udah gak ada najis kan? Udah. Ya paling utama ketika udah kita siram sebelum dibuka badannya, maksudnya kainnya. Ya nanti juga kan nggak dibuka semuanya, tetapi batas aurat. Karena ini saya nyontohin laki-laki ya, dari mabena surah berubah antara pusar dan lutut. Yang kain di sini ditekuk sampai sini, yang kain di sini ditekuk sampai sini. Ini kan kelihatan tangannya. Nah kalau mandiin dalam posisi begini kan susah kan? Makanya tadi lekuknya dipegang sambil ditarik. Nah kalau misalkan kenceng ya malah nggak bisa, pelan-pelan. Kalau udah bisa begini, ini ya udah terus, nggak bakalan kaku terus begini. Ya udah begini udah gampang. Kadang-kadang kan rapat sininya, sama sini ditekan, ini kan ada urat di sini. Terus tarik pelan-pelan begini, ini. Kalau mau segini cukup ya boleh, kalau mau misalkan sampai sejajar sini boleh. Supaya kalau kita bersihin ketiaknya, karena orang meninggal juga kan nggak tahu kalau mau meninggal. Kadang-kadang bulu ketiaknya itu panjang banget kagak di ini, nah kan bisa. Lah iya, macam-macam. Lah panjang banget. Tapi ini bukan rahasia, cuma sekedar pengalaman aja. Seumur-umur itu saya pernah mandiin orang yang muslim. Ya itu tadi hitungannya ribuan orang baru sekali nemuinnya nggak sunat. Belum sunat. Ya kan mulutnya tutup lagi meskipun orang tua kan. Dan sambil ini saya pernah ini, kayaknya nggak sunat. Rata-rata sunat gini. Nah kita buka, taruh straight. Udah. Air katakanlah selang. Kalau saya selalu pakai air mutlak mintanya. Kalau air di bak gitu ya boleh juga, tetapi nanti kan itu bisa mustamal karena naruhnya pakai di bawahnya sih. Ya, saya biasanya boleh lah satu bak itu untuk biasanya kan itu budaya juga di auri kembang. Saat ini air kembangnya nanti terakhir kan biasanya. Itu nggak harus ya. Saya fleksibel aja. Kalau masih mau pakai itu silakan, kalau enggak. Bahkan kadang-kadang dulu awal-awal itu ada orang bambu apus itu khususnya pulang dari makam itu bawa sekepel tanah. Awal-awal saya juga kaget ini apaan ini kan? Langsung dari pihak keluarga tadi dicampur di air kembang itu. Jadinya air ini jadi butek banget. Terus lama-lama saya jelasin, maaf ketika ini Pak Ustadz ini tanah kuburannya biasanya adatnya kan dicampur kan, saya bilang tanah kuburan di bawah bulan itu sebagai bukti bahwa kuburan udah ready, udah siap untuk dimakami. Bukan kok air tanah kuburan langsung dicampur itu juga kan di jenazah. Ya kenapa begitu? Karena kan ketidaktahuan warga masyarakat. Biarin katakanlah air selangnya tadi biar muncul aja di tempat pemandian, kita sabuni semua. Sabuni. Tadi kan udah bersih kan, cucian situ tinggal sabunin aja. Udah disabunin seluruh badan, guyur. Guyur berarti kan udah hitungan sekali. Nah gitu. Kalau mau 2 kali, 3 kali, sunahnya kan ganjil. Kalau misalkan belum benar, ini jadi masalah. Ya kan? Ini hukum sunah. Ya sunah nggak wajib.
Ya kadang-kadang kan nggak ngitung juga. Kita udah selesai menurut hitungan, nanti keluarganya diramin lagi, ya kan? Sabunin lagi, semua udah siram lagi, tolak 2 kali. Karena kan sunahnya itu mengganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra, itu dalilnya itu. Semuanya Allah itu tunggal esa, maka Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Nah, tapi genap juga nggak jadi masalah. Sudah, katakanlah 3 kali, anggaplah 3 kali atau lebih. Tergantung, itu kan kondisional ya. Kalau kayak orang yang meninggal dunia tadi, udah bersih nih, kita makan ini sor, gitu dari mulut ke tempat keluar sor. Ya udah ya kita siramin lagi tuh, gimana lagi? Nah, singkat cerita, ini akan udah selesai ya. Udah selesai ya, miring juga bebas, mau kanan dulu, mau kiri dulu juga jadi masalah. Tapi biasanya umumnya ke kanan dulu. Jadi keluarga dari sini miringnya juga dicontohin ya apa berarti ya? Maksudnya nggak pegel kan? Contoh ini sedang baca dulu ya. Nah sekarang anggap aja ini bisa miring sendiri soalnya. Ini kan keluarganya sambil pegangin sini atau kita yang pegangin amelnya keluarganya yang di belakang. Biar bersih. Nggak harus 2 kali bolak-balik, nggak harus, karena kan yang bawah juga kelihatan udah kena kan? Kena ketika maaf udah bersih. Dari sini kan udah kena. Nah, kadang juga ada 2 kali. Kalau badannya kecil sih nggak berat. Kalau yang gede, ya kan? Tadi saya contohin, maaf, ini kan perlu juga ya. Saya kadang-kadang kalau nanganin di perumahan udah tengah malam, jam 3, jam 2, nggak ada yang bantuin untuk bolak-balikin ini. Kadang-kadang sama istrinya, sama anaknya, hampir ngap juga. Ya kalau di kampung kan gotong royong, Pak, tolong dong bantuin ini miringin. Kan nggak semua jenazah punya keluarga laki-laki, ya kan? Kadang-kadang perempuan dan sebagainya. Boleh. Terus bagaimana siapa yang memandikan jenazah? Memandikan jenazah ya sebenarnya fardu kifayah itu pada keluarga. Karena jenazah itu kan tuntunan bukan tontonan. Apalagi kalau ada hal-hal yang sifatnya aib gitu. Warga masyarakat ini kayak penasaran banget. Tapi saya sebelum ini orang pada melihatin udah dikasih satir masih begini-begini. Saya jelasin pelan-pelan. Pak, Bu, maaf. Kenapa Rasulullah menganjurkan yang memandikan jenazah keluarga supaya nggak menimbulkan fitnah. Yang jenazah nggak normal, yang tadi luka ketika diangkat hancur atau yang itu tadi, maaf. Mudah-mudahan nggak ada lah seperti itu. Cuma saya ngalamin yang hilang kepalanya hancur karena kelindes kereta. Nah, tinggal kepala di sini, tapi jangan ada bentuk-bentuk itu. Ya mau nggak mau, meskipun nggak sebanyak muncul gitu, tapi ketika ini ngetes saja, ya udah dicari plastik juga, nyali biasanya gitu ya. Katakanlah udah ini nggak mungkin karena orang kecelakaan kadang-kadang susah diterka kan darahnya keluar itu, ya. Sama kayak ada luka dan lain sebagainya itu, barulah diangkat ke kain kafan. Nah kalau kita khawatir nanti kena kain kafan lagi, itu kan kita inisiatif dari amelnya. Kalau keluarga kan pasti nggak tahu kan ngikutin amelnya. Tolong dong ke material beli 2 meter aja transparan. Nah pasti transparan di material itu dalam bentuknya itu bulat, ya. Jadi 2 kali nyambung. Jadi kelihatannya satu tapi sebenarnya berlubang dia. Makanya kita belah tengahnya. Seret. Ketika ini udah dibelah, dilebarin begitu kayak kain kafan, dilapisin dengan kapas dulu bawahnya, karena takut darahnya tadi biar bersih itu, barulah plastiknya dulu baru kain kafannya, karena biar kain kafannya tetap putih bersih. Nah seperti itu, boleh-boleh saja. Sama ketika kita mau mandi wajib itu kan disunahkan sebelum mandi wajib wudu dulu. Ini kalau melihat dikiaskan dari situ kan sebenarnya kita kan belum suci itu, ya kan? Nah, belum mandi junub, tapi disunahkan itu wudu dulu. Atau kita mau nambah, misalkan, ya kan sunahnya kan suruh wudu dulu kan? Padahal dalam keadaan junub, ya boleh. Wudu pun ini khilafiyah. Ketika sudah niatin mandi wajib, kan udah suci itu. Ya, kalaupun nggak diwuduin juga, nah, ya nggak jadi masalah. Begitu juga ketika mau dikafanin, maaf ini lompat dikit, ketika mau dikafanin kan udah lewat ini. Kemudian kan diberikan penghormatan terakhir. Dalam ulama fikih juga khilafiyah. Kadang-kadang kita jelasin kan, tapi tergantung bagaimana kebiasaan di lingkungan aja, fleksibel aja. Nggak apa-apa. Bahkan
pingin nyiram pakai air kembang kan, biarin aja karena Ustaz mau air kembang. Nah ini katakan udah suci nih, tutup lagi pakai kain yang tadi buat mandiin tadi yang basah. Silakan keluarga kalau mau nyiramin air kembang. Misalnya semua keluarganya dari laki-laki, anak kecil, orang dewasa nyiramin cuma dari atas ke bawah. Tetapi jangan dari bawah, padahal kan nggak ada aturan atau ini. Kadang-kadang kan orang nggak tahu dari bawah gini. Salah. Itu kan ada kebiasaan, nggak masalah sebenarnya. Nggak selesai semua, kita harus bersih. Biasanya saya harus bersihkan, bukan hanya saya ya. Kita semua nanti dibersihin lagi. Karena kan di itu kembangnya kan masih nempel di situ, bersihin lagi. Barulah kalau kita membutuhkan ketika sudah kita bilas dengan air mutlak. Karena air yang mustakmal itu kan nggak mensucikan, hanya membersihkan ya. Air yang mensucikan itu adalah air mutlak, air yang dari toren langsung, apa dari keran langsung itu. Ya kalau misalkan kembang tadi udah kita bersihin, barulah biasanya saya wudukan. Kalau saya pribadi, saya wudukan. Meskipun dalam fikih yang saya pelajari, yang mulai dari kecil sampai majmu' syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi, syarahnya Al-Muhadzab Imam Syairazi, itu juga saya pelajari, memang dibutuhkan juga. Tetapi ulama Syafi'iyah kan banyak. Sama ulama Syafi'iyah juga ada yang mengatakan ini boleh, ini ditinggalin atau ini dikerjakan, enggak, beda. Kan jadi masalah. Nah, setelah sudah ya udah, ketika sudah biasanya kan orang-orang tertentu udah disiapin anduk baru atau anduk yang biasa almarhum pakai. Ya kita andukin aja. Kita andukin baru pakai kain yang baru. Kain yang baru yang kering. Nah, kalau memang kain kafannya tadi udah ready, udah siap digelar dari awal, ya udah langsung diangkat. Tapi kalau misalkan belum digelar ya, tolong jagain dulu ya, karena tadi kan tempatnya kan muat. Ini saya gelarin dulu, saya siapin kain kafannya, baru dibawa. Boleh. Tapi kalau masih ada keluarganya itu dari pihak keluarga besarnya lah, harus keluarga besarnya. Tapi nggak semuanya orang meninggal dunia itu keluarganya ini ada laki-laki cukup, misalkan ada 2 orang kan nggak bakalan bisa. Jadi kan udah disampaikan, udah pernah ngalamin tuh orang yang hidup, katakanlah sama Pak Haji Rahmat, saya kuat ini waktu hidup, ngangkat gendong juga kuat, coba kalau orang meninggal berat ya. Beratnya itu bukan karena kebanyakan berusaha, bukan. Kalau menurut saya sih bukan karena itu. Karena orang meninggal dunia ini kan nggak ada keseimbangan badannya, nggak ada apa, jadi kalau itunya gimana gitu ya. Udah sampai pemandikan udah. Jadi kain yang biasa buat nutupin tadi ditaruh di atasnya. Terus air itu diguyurin di atasnya, lagi ngetes kan? Bukan bocor kan? Ngetes lama banget kita. Itu sebagai, karena itu tadi hadis Nabi mematahkan tulang orang yang meninggal sama seperti mematahkan tulang, bisa merasakan. Kalau di badan saya langsung ke air. Tetapi kalau muka biasanya saya kucurinya di tangan saya. Minta dipegangin karena kan ya takdiman tadi, menghormatin aja. Nah begitu. Kalau yang di badan ya biasa lah. Gitu. Kalau ini saya biasanya kucur tangan. Boleh. Tapi ada pernah seorang kiai juga yang meninggal. Apa ya Pak ya? Nah ini kan tadi dalam posisi terlentang dulu kadang-kadang. Kalau bisa agak miringan dikit Pak. Ya gini aja. Nah ini kan ikatan di sini semua kan? Ini cabutin, ini mau ditaruh kepala boleh, di bawah boleh, di samping ini boleh, tapi biasanya umumnya orang-orang itu mintanya di bawah kaki. Ya, bawah kaki. Setelah itu semua, bukannya di depan dulu. Yang lembutkan ini tempelin ke dinding lahat. Tapi jangan seperti ini posisinya, lipat aja bareng-bareng sini, tarik mundur kemari. Kadang-kadang kita teriakin dari atas, sekarang dimundurin, bukan mundur malah ke sono bawah. Dua angkat ke sono. Nah setelah ini agak miring begini, baru dikasih kepelan-kepelan tanah itu buat ngajar di leher, ibadah. Nah seperti itu. Maaf, dari pegel itu model gitu. Karena apa sih? Bentar refleksi dulu aja nggak apa-apa. Enggak. Katakan dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, orang saya. Dan kesalahan tentunya dari saya pribadi, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan keridhoannya ya, dimaafkan ya, diridhokan ya. Bukan orang meninggal aja yang dimintain doa kayak masa enggak, kita juga ini karena mungkin keterbatasan wawasan dan keilmuan saya.
kasih dan mohon maaf bila mana ada kekurangan kesalahan khilafat. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.